berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak, ibu guru, dan teman-teman. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Sungguh besar Kau Allahku, oh Tuhanku, sungguh ku terpesona menyaksikan ciptaanmu semua. Segala bintang halilintar di angkasa, tanda bukti agungmu di dunia. Kepadamu jiwaku berlagu, sungguh besar Kau Allahku. Kepadamu jiwaku berlagu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak, terima kasih atas hari baru yang telah Engkau sajikan untukku. Semoga hari ini aku dapat mengalami berbagai aneka pengalaman kasih yang seturut dengan kehendak-Mu. Dampingilah selalu aku agar dapat menemukan kehendak-Mu itu hari ini. Amin. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 25 sampai 1 sampai 13. Inilah Injil Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, itu sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata padamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini, pernahkah kita menghadiri sebuah acara pernikahan misalnya? Apa yang kita lakukan jika kita akan menghadiri bahkan mengadakan acara itu? Pastinya kita melakukan perencanaan atau persiapan. Setelah itu, kita baru bisa menghadiri atau mengadakan acaranya. Dalam pesta itu, apalagi kita adalah tamu undangan, pastinya kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Entah itu dengan berdandan dengan rapi, memakai setelan baju yang sesuai atau yang unik, dan lain sebagainya. Kita ingin tampil rapi di hadapan yang tentunya pesta. Sama halnya dengan Injil pada hari ini. 10 orang gadis yang diceritakan boleh jadi telah merias diri dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada di
Ada 5 di antara mereka ternyata tidak mempersiapkan semua yang diperlukan untuk perjamuan itu. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana mengerti dengan baik apa saja yang harus mereka bawa. Tindakan tidak bijaksana ini berakibat fatal bagi mereka, yaitu mereka bukan hanya tidak boleh ikut perjamuan kawin, mereka juga bahkan tidak dikenal oleh sang empunya pesta. Tindakan mereka tidak menyiapkan diri sebaik-baiknya berakibat fatal. Kita pun patutnya mencontoh tindakan gadis yang bijaksana. Mereka mempersiapkan diri dengan baik, mungkin dalam persiapan gadis yang bodoh. Mereka terlalu tergesa-gesa sehingga tidak melengkapi semuanya. Baru ketika sang mempelai datang, mereka kelabakan dan tidak ada waktu lagi untuk melakukan persiapan tambahan. Kita tidak boleh menunggu dalam mempersiapkan diri sebelum menyambut kedatangan Tuhan. Analogi sederhananya adalah ketika kita menunggu untuk berbuat baik, Tuhan bisa saja juga telat memberi berkat. Ketika tidak mendapat berkat, bagaimana manusia dapat hidup? Kita mempersiapkan kedatangan Tuhan bukan dengan semua gelar pendidikan kita, bukan dengan banyaknya harta kita dan lain sebagainya. Kita mempersiapkan diri kita dengan senantiasa berbuat kasih dan tidak menunggu-nunggu. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa agar kita menjadi pendamai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni. Dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus yang Kau utus menjadi sahabat anak-anak. Dia selalu menemani aku. Terima kasih juga atas Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbingku. Semoga hari ini aku setiap mendengarkan bisikannya. Bapa, berkatilah orang tuaku, pengasuh, pendidik, sanak saudaraku, dan teman-temanku. Bantulah juga mereka yang bersusah hati, sakit, dan menderita. Semoga mereka merasakan penghiburan dari-Mu. Aku mohon bimbingan-Mu ya Bapa, supaya hari ini aku selalu berlaku sopan dan melaksanakan tugas-tugasku dengan baik, rajin membantu di rumah, dan ramah kepada teman. Ya Bapa, berkatilah juga mereka yang berulang tahun hari ini. Berikanlah umur yang panjang dan kesejahteraan. Ya Bapa, utuslah santo-santa pelindungku, para malaikat pelindung, dan Bunda Maria sendiri, supaya mendampingi aku sepanjang hari ini. Ini semua aku mohon dengan pengantaran Yesus Tuhanku. Amin. Bapa, kita dalam kudus. Amin.